majelis ya penatua dan diaken di KJW Waru yang kesekian kali, nggak salah yang ke-6 kali, atau saya salah mohon dikoreksi. Yang ke berapa? Betul, yang ke-6 ya. Yang ke-6, baik. Jadi ini bukan acara yang pertama, dan untuk tema ibadah Sariwit Majelis GKJW Jemaat Waru pada malam hari ini adalah pentingkah aku. Ya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengawali ibadah pada malam hari ini, dan kami berdua mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah pada malam hari ini. Semoga ibadah malam hari ini dapat menguatkan terutama pelayanan Bapak Ibu Majelis atau penatua dan diaken sekalian. Untuk mengawali ibadah pada malam hari ini, kita akan membukanya dalam doa. Kepada Ibu Fikar Ayu, dipersilakan berdoa. Sama-sama kita mulai kegiatan kita di sore malam hari ini dengan kita bersama. Segala puji syukur bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan di tempat maha tinggi. Tuhan yang senantiasa memberkati, menuntun, membersamai kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari hingga hari ini. Bersyukur Tuhan, kami para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami di tempat ini. Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan kami di malam hari ini. Apapun yang kami lakukan, apapun yang terjadi di dalam kegiatan kami malam hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan. Tuhan.
majelis melakukan pelayanan. Ini respondennya ada 46. Klaster pertama melarang, klaster kedua mendukung, asalkan pasangan mau diajak untuk menata ulang prioritas dalam mengatur waktu. Klaster ketiga ikut dalam pelayanan bersama-sama, baik di dalam pelayanan yang sama atau berbeda. Nah, luar biasa juga ini. Klaster pertama melarang, itu tidak ada yang menjawab. Tangan dia dalam pelayanan bersama-sama, baik di dalam pelayanan yang sama atau berbeda. Ini 67,4%. Baik, pertanyaan IC Bapak Ibu, bukan pilihan tapi IC. Apa yang ingin Anda ungkapkan secara jujur kepada pasangan Anda, baik majelis maupun non majelis saat ini, terkait pelayanan yang sedang dilakukannya? Saya baca cepat ya. Sip, mari berpelayanan bersama, tidak ada, mendukung, support penuh, bisa membagi waktu melayani keluarga dan gereja, tetap semangat melayani Tuhan bersama-sama. Tuhan akan selalu menguatkan kita bersama. Semangat melayani, tidak ada, lebih semangat lagi, atur waktu aja, karena bila nantinya sakit menghambat hal-hal yang lain. Saling mendukung dan bekerja sama. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua. Keren ya. Kristen nih. Alkitab dia Pak. Jadi aneh pertanyaan. Carilah yang terbaik sesuai dengan yang kita mampu. Gas. Doakan agar dapat berjalan dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih selalu mendukung, bahkan mau ikut dalam pelayanan, sehingga waktu yang mungkin hilang masih bisa terjaga karena kebersamaan dalam pelayanan. Lakukan pelayanan dengan segenap hatimu tanpa ada paksaan. Semangat berpelayanannya dan aku bangga padamu sayang. Ada yang mau ngaku? Ya, terus berpelayanan, apapun hal yang bisa dilakukan, tetap setia dalam pelayanan dan tidak meninggalkan tanggung jawab kepada keluarga. Yang utama kerja buat kemuliaan Tuhan. Semangat melayani, Tuhan itu baik. Tetap semangat melayani, Tuhan bersama-sama. Tuhan akan selalu menguatkan kita bersama. Bisa membagi waktu dengan keluarga. Selalu setia melayani Tuhan tanpa melupakan keluarga. Selalu mendukung. Maaf kalau waktu untuk keluarga berkurang, saya selesaikan semaksimal mungkin. Saya mendukung, jangan ragu-ragu berpelayanan di ladang Tuhan. Yakinlah Tuhan cukupkan segala sesuatu. Kristen. Melayani Tuhan di mana saja, pelayanan dengan rendah hati dan penuh sukacita. Tetap semangat dan setia melayani Tuhan, Kang Mas. Menjaga keseimbangan antara pelayanan dan kebutuhan akan istirahat dan menjaga kesehatan. Saluto, jangan lupa anak-anak dijaga. Harus lebih mendekat kepada Tuhan, lebih rajin berdoa. Sabar, bijak dan semangat. Tetap semangat dalam pelayanan, juga tetap menjaga tanggung jawab dalam keluarga. Bersama Yesus semua akan baik-baik ya Pak. Ya Bu. Tidak ada, semua bisa kita
pasangan jadi anggota majelis, melayanilah dengan tulus, lakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Nah, ini seperti logonya, apa slogannya Natal, melayani dengan sepenuh hati. Tema kita, pentingkah aku? Bagaimana menjawab ini Bapak Ibu? Bisa diberi tema oleh panitia, untuk bingung. Mbak Edil. Penting, Pak. Penting. Oke. Penting. Nah, Pak Ananta. Penting. Penting. Ada alasannya apa? Nanti kita sudah dilahirkan berarti kita penting, Pak. Kalau dari dilahirkan berarti tidak penting. Karena kita sudah dilahirkan, kita penting. Kalau Pak Ananta. Kalau tidak ada saya bingung yang lain. Oke. Kalau Pak Ananta enggak ada tua wilayah. Oke. Biasa saja. Oke. Bu Dwijo. Kenapa Pak biasa saja? Sedikit aja. Kenapa kok biasa saja? Karena saya serba terbatas, tidak punya kelebihan. Serba terbatas, tidak punya kelebihan. Kelebihan saya banyak kekurangannya. Kekurangan saya tidak ada kelebihan. Pak Pandu, jawab aku tanya istri. Kakinya gini. Oke, mungkin case situasi ya penting. Penting, oh ya. Jempol dulu. Akhirnya berbudi, ya. Ini orang yang paling terkenal se-Indonesia Pak, ada dengan Pak Budi. Karena sejak kecil murid-murid dikenalkan Bapak Budi. Paling terkenal. Saya sejak SD sudah mengenal nama panjang Indonesia. Pak. Penting, ya. Pak Budi, mengapa penting? Kita berada di mata Tuhan. Iya. Baik. Ayo, mengure. Iya, kenapa penting? Saya tanpa istri. Iya. Ya, saya tanpa istri kurang. Istrinya saya juga kurang. Kurang. Ya, ya. Oke. Kurang piro? Kak Joy. Kurang titik. Penting, Pak. Penting karena Tanpa saya suami jangan pikiran dulu. ya ini Pak Tindro, Penting, Pak. Karena kita akan saling melengkapi. Oke. Windro sama. Atur nuwun, saling melengkapi. Penting, Pak, karena kita sekarang sudah dipilih dari wilayah bahwa kita dipercaya untuk pelayanan. Baik, oke. Sama Pak, penting. Ya. Karena mungkin ada karena Saya juga dapat support dari keluarga juga. luar Terima biasa. kasih. Oke. Pertanyaan ini sangat menyangkut sudut pandang gitu. Pentingkah aku gitu. Rasanya tidak ada yang menjawab tidak penting. Yang paling tadi sedang itu biasa saja Pak Desa itu. Tetapi rata kita itu
punya jawaban. Jadi kita kompak, hampir 100% kita menjawab penting. Tetapi kepentingan itu sudut pandangnya siapa? Pertanyaan aku ini bisa saja aku ini penting, tetapi itu juga bisa ditanyakan oleh keluarga kita. Pentingkah aku? Pentingkah? Gitu. Bisa ditanyakan oleh istri kita ketika misalnya kita menjadi seorang majelis atau anggota majelis, tua dia akan pendeta guru Injil. Mungkin satu kali pasangan kita atau keluarga kita juga bertanya, pentingkah aku? Nah, sama Tuhan pun juga bisa bertanya, pentingkah aku? Nah, itu artinya ada klaster-klaster yang memang tidak selalu bisa dikotomi atau dipisah. Tuhan juga bertanya, aku pentingkah bagi hidup? Ada waktu nggak untuk aku? Kan bisa juga. Akunya besar. Makanya panitia membuat tulisannya netral, tidak ada maksud. Nah, saya jalani seperti itu. Artinya diri kita bisa bertanya, pentingkah aku? Oh, penting Pak. Nah, saya dilahirkan, nah, saya juga diberi hidup jelas. Kalau menganggap dirinya tidak penting, ya maka orang bisa kurang menghargai hidup itu sendiri. Yesua 24 ayat 14-15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada rasa percaya penuh pada Tuhan. Maka sekarang saya dititipi panitia melalui angket, melalui survei singkat tadi, sederhana tadi, mungkin juga ada jawaban-jawaban isi ya, bahwa kepentingan dalam melayani sangat banyak. Ada gereja, ada keluarga, ada Tuhan di sana, ada pasangan, ada anak-anak. Maka yang kita butuhkan adalah trust. Trust itu apakah bisa kemudian dipisah-pisahkan? Ya, rasanya aku hanya trust saja kepada keluarga, tapi tidak trust kepada Tuhan. Atau trust kepada Tuhan, tapi di keluarga sudah tidak ada rasa percaya. Salib itu selalu mengingatkan kita, apa dari jawaban Bang Freddy, salib mengingatkan kita ada hubungan yang secara vertikal, lalu juga ada perjumpaan secara horizontal sehingga membentuk menjadi satu salib. Nah, titipan panitia Bapak Ibu, apakah pelayanan kita ini memang saling trust satu dengan yang lain? Apakah Bapak Ibu masih bisa percaya saya? Apakah saya masih bisa percaya Bapak Ibu? Ya, contoh saja ini simulasi. Apakah Bapak Ibu masih percaya saya? Misalnya ketika ada perintah ini, Bapak Ibu tolong Bapak Ibu menunduk. Nah, Bapak Ibu menunduk, silahkan menunduk. Nah, lebih menunduk lagi. Lebih menunduk lagi.
bukan saya hipnotis, tenang aja. Tapi kalau saya hipnotis, misalnya yang lapar tidak menjadi lapar, mau nggak? Sarapan nanti saya jadi nggak minat makan nanti. Ya. Kalau kewenangan menunduk untuk terapi mengecilkan perut itu nunduk, yang menghadap pagi-pagi itu menghadap sinar matahari dari timur ya. Lalu agak menghela nafas, kepala diangkat ke atas, menghela mengeluarkan nafas, lalu menunduk, dilihat perutnya yang maju, perut diangkat mundur, lalu diselentii perutnya ini, ngisin. Ini terapi mengecilkan perut. Ya, silakan menunduk, ya Bapak Ibu, dan coba dilihat atau diraba di bawah kursi itu ada kertas. Nah, bagi yang menemukan Anda sedang latih, ya, atau mungkin ditaruh di depan semua, cuma masalahnya tidak ada yang mau maju. Kayak kalau tidak ada berarti ditaruh di depan semua nih sama panitia. Dapat dua, 4. Tarik. Bapak kursi atas hanya panitia. Ini orang kelihatan banget loh ya. Kok badannya dikelodok. Wah. Mana yang KPPL? Iya. Udah diambil Udah tak ambil. Ini anak saya, makanya saya kerjai percaya gitu. Ya Bapak Ibu, ada persoalan kelas. Yosua mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya manusia yang disebut sebagai makhluk penyembah. Sepanjang sejarah itu tidak ada makhluk hidup lain selain manusia yang membuat bangunan dengan tujuan untuk beribadah. Walaupun izinnya sulit, tetapi ya tetap dilakui, ditempuh. Mungkin bayar pada beberapa meja, bayar orang-orang yang berpengaruh, harus kemudian menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa. Ya dilakukan. Karena manusia itu sebagai makhluk yang menyembah. Ya. Baik penganut teis ataupun ateis, orang yang percaya adanya Tuhan dengan yang tidak percaya sebenarnya juga sama-sama menyembah. Perbedaannya adalah siapa yang mereka sembah dan siapa yang disembah seseorang itu menentukan bagaimana kehidupan mereka. Nah, kepada siapakah kita menyembah? Jawaban dari pertanyaan ini sangat mempengaruhi bagaimana perjalanan kehidupan keluarga kita. Hari ini kita diingatkan kembali oleh komitmen Yesaya bersama keluarganya menjadi makhluk penyembah, di mana Yosua memilih membawa keluarganya dan seisi rumahnya untuk menyembah Tuhan Allah. Ada rasa trust, di samping trust juga belief Yosua kepada Tuhan. Nah, maka di dalam Yosua pasal 24, 15, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau flashback siapa Yosua,
Ya, nama aslinya Yosua Hosea bin Nun. Ia adalah salah satu dari ke-12 pengintai yang diutus Musa mengintai Kanaan. Nah, negeri yang akan dituju bangsa Israel. Nah, tetapi Musa tahu bahwa ada tantangan besar di sana. Bagaimana orang-orang di Kanaan itu perlu disurvei, diteliti dulu. Maka Musa mengirim 12 telik sandi atau pengintai. Salah satunya adalah Yosua. 10 orang mengatakan kita nggak mungkin bisa masuk ke sana. Ada penghalang besar, orang di sana tinggi-tinggi, besar-besar. Lalu aku aja seperti belalang di sana melihat perawakan mereka yang gede-gede. Kalau kita nekat masuk ke sana, kita akan lumat habis. Kita akan dimakan oleh mereka. Tidak bisa kita masuk ke sana. Dan rupanya pelajaran kedua itu Bapak, ada 2 pengintai, yaitu yang pertama Yosua, yang satunya itu namanya Kaleb bin Yefune. Itu mengatakan, tidak, kita bisa masuk ke sana, kita bisa mengatasi mereka kalau Tuhan berada di pihak kita. Nah, Bapak Ibu, di samping trust, belief, ada belief, rasa percaya, mempertaruhkan perjalanan hidup kepada Tuhan yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka juga punya trust satu dengan yang bisa bisa. Kita bisa melawan mereka, mengatasi mereka. Kita bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena Yosua, samping belief dan trust, ada optimisme dan diri Yosua dan juga Kaleb. Ada optimisme apa? Allah bisa kerjasama dengan kita. Kalau kita mau, kita juga bisa bekerja sama dan kita bisa masuk ke tanah Kanaan, negeri terjanji itu. Hanya 2 orang. Kalau ini voting, kalau Musa mau voting 2 lawan 10, mungkin balik. 10 pengintai mengatakan kita nggak bisa masuk. Kadang dalam hidup ini ada tantangan, halangan, kendala yang bisa membuat kita tidak jadi melangkah, mundur. Mau melayani ada ketakutan tersendiri, baik internal maupun eksternal. Tidak adanya optimisme, tidak adanya trust, belief kepada Tuhan, pada keluarga, pada sesama anggota majelis, menjadikan halangan itu semakin tinggi sehingga manusia sulit untuk melompat halangan itu. Nah, Bapak dan Ibu, Yosua mengingatkan, rupanya 2 pandangan, 2 mindset Yosua dan Kaleb ini ternyata yang terbukti. Buktinya bisa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu tinggal selangkah lagi. Kadang hambatannya itu begitu besar dan tinggi. Nah, ada kerjasama yang dibayangkan oleh Yosua. Tuhan itu bisa menolong kita bekerja sama dan kita. Dan satu kali Yosua kembali mendengungkan, saudara-saudara, sebuah kira-kira pidato ini. Silahkan pilih, kamu mau milih beribadah kepada Allah yang lain, yang menurut pandangan saudara-saudara kira-kira. Pandangan saudara itu ditulis Allah, anak kecil, entah itu apa. Ya, hambatan-hambatan tadi bisa, penghalang-penghalang untuk masuk negeri terjanji bisa. Tetapi Yosua punya pengalaman yang sungguh hadir di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Yosua memberi tawaran. Ya, baik, kamu mau beribadah kepada siapa,
tetapi aku dan seisi rumah, aku mau beribadah kepada Tuhan. Lagi-lagi Bapak Ibu ada trust. Yosua bersama seluruh anggota keluarga untuk apa? Untuk believe pada Tuhan, untuk menaruh perjalanan hidupnya, tidak hanya pelayanannya, pekerjaannya, masa depannya itu kepada Tuhan. Maka pertanyaan, pentingkah aku, itu semua bisa penting dan tidak harus kemudian dipisah-pisah. Kalau keluarga menjadi penting, maka aku Tuhan jadi tidak penting. Atau sebaliknya, ketika Tuhan anggap penting, maka semua tidak penting. Tuhan juga tidak penting. Kalau kehidupan kita ekstrim, Yosua mengingatkan, aku dan seisi keluargaku menyembah Tuhan. Mari kalau keputusan kita ini sudah kita meyakini, kita saling trust satu dengan yang lain, kita believe, yang saling trust dan believe kepada Tuhan. Kita satu kerjasama. Kepentingan bisa banyak. Tuhan penting, keluarga penting, aku pribadi juga ada kepentingan. Baiklah, kepentingan kita bukanlah kepentingan yang selalu kita tonjolkan secara pribadi, karena di dalam Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan atau tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Selamat melayani dengan banyak kepentingan, termasuk kepentingan organisasi, kepentingan komisi, kepentingan bidang-bidang yang semakin melengkapi, mengayakan pelayanan kita bersama. Menjadi keluarga yang saling trust, keluarga di lingkup batik maupun keluarga GKJ Warung, untuk saling melayani. Bersama keluarga kita menyembah, melayani Tuhan. Yesus
Baik, kita berdoa syafaat Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, penuh kasih setia dan rahmat, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan perjumpakan kami, tiap-tiap keluarga yang boleh untuk melayani-Mu ya Allah dalam tubuh Kristus yang bernama gereja di Gereja Kristen Jaiwetan Semarang. Makasih untuk tiap-tiap keluarga yang sudah terundang oleh Tuhan dan terpanggil oleh Tuhan untuk melayani. Kuatkan mereka ya Allah, perlengkapi mereka kuasa dari tempat maha tinggi sehingga pelayanan mereka boleh menjadi tumbuh kembangnya kerajaan-Mu di tengah dunia melalui hidup jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, hidup rumah tangga mereka diberkatilah oleh Tuhan sendiri. Karya agung Tuhan yang mencukupkan, memelihara hari-hari kehidupan mereka, memberikan kecukupan rezeki, karena Engkaulah sumber berkat kehidupan kami. Pada Tuhan ada damai, pada Tuhan ada sejahtera, pada Tuhan ada kehidupan yang bukan hanya kini tetapi esok kekal selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hamba-Mu ini dalam berkat pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang telah kami kumpulkan dalam acara temu akrab majelis Sahibit pada malam hari ini, sucikanlah ya Tuhan dan berkatilah kiranya persembahan kami menjadi sarana baik bagi tumbuh mekar berkembang berbuahnya kerajaan-Mu di tengah dunia melalui hidup gereja Musai dan ibadah dan juga kegiatan malam keakraban ketemu akrab majelis Sahibit ini Tuhan. Kami tidak mundur dari rumah ibadah ini, kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon tuntunan penyertaan Tuhan mengiring kami sehingga kami tiba di rumah kami dalam keadaan selamat. Kami juga sebentar sebelum pulang agar menikmati berkat Tuhan berupa makanan dan minuman sebagai asupan gizi bagi kami untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tangan-tangan yang sudah memasak, mengolah makanan ini, Tuhan juga memberkati mereka. Kami sambut makanan minuman akan kami nikmati ini di dalam ucapan syukur karena semua bersumber dari berkat kemurahan. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan totalitas seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, semuanya di dalam kendali otoritas ilahi di bawah Allah yang boleh menjadi pandu kehidupan kami, menjadi kiblat kami, di mana kami menjadi manusia-manusia yang beribadah
beribadah dalam arti menyembah dan melayani Tuhan. Kami memandang Engkau Tuhan, karena Engkau yang akan memperlengkapi kami kuasa dari tempat hati. Oleh karena itu, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan sesuai Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan yang bangkit menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan yang bangkit menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara di Tuhan anggota majelis KJW Jemaat Baru bersama keluarga diberkati, dilindungi oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, dan diberi damai sejahtera oleh Tuhan kemarin, ini, esok, sampai sepanjang masa. Haleluya.